Halo semuanya, untuk video perkuliahan kali ini, saya akan membahas untuk contoh soal kita yang 1.1. Oke, jadi ini sudah ada soalnya untuk yang kas kecil. Sekilas, di sini sudah ada soal, pada tanggal 1 Desember, CV Woodenbreaker memutuskan untuk membentuk dana kas kecil. Jadi dia baru mau bikin nih, selama bulan Desember 2019. Nah, di sini sudah ada beberapa transaksinya. Tanggal pertama atau yang paling awal itu pasti selalu pembentukan kas kecil. Jadi dialokasikan dana sebesar 2 juta dari kas induk untuk membentuk dana kas kecil. Oke, tanggal-tanggal berikutnya itu semua pengeluaran-pengeluaran hingga pada akhir bulan tanggal 31 itu pengisian kembali dana kas kecil. Oke, ini ada beberapa item yang diminta untuk kalian kerjakan. Kita mulai satu persatu dulu dari yang paling pertama. Yaitu, catatlah transaksi tersebut dalam buku jurnal menggunakan metode impress dan fluktuatif. Jadi kita lebih berfokus kepada jurnal. Oke, kita langsung membahas. Saya bahasnya di Excel. Nah, di sini sudah ada format yang saya bikin sendiri, jadi akan lebih memudahkan pada saat penjelasan contoh soal. Oke, kita mulai dari, di sini kan ada dua metode nih. Ada yang impress, ada yang fluktuatif. Saya mulai dari yang fluktuatif dulu deh. Oke, jadi untuk yang metode fluktuatif atau metode yang berubah-ubah, kita mulai satu persatu dari tanggal 1. Tanggal 1 Desember dialokasikan dana sebesar 2 juta dari kas induk untuk membentuk dana kas kecil. Berarti pembentukan pertama kali. Kas induk menyerahkan uangnya sebesar 2 juta kepada kas kecil. Berarti di sini kondisinya adalah kas kecil itu bertambah di sebelah debit dan kas induk itu berkurang di sebelah kredit. Oke, berarti di sini ada akun kas kecil bertambah 2 juta, kemudian akun kas induk atau kas saja juga boleh, itu 2 juta. Oke, jadi tanggal 1 seperti itu jurnalnya. Lanjut, tanggal 3, ini berarti udah oke. Tanggal 3, dibuat voucher kas kecil nomor 1. Voucher kas kecil itu maksudnya adalah bukti transaksinya, bukti pengeluarannya. Nomor 1, senilai 306.000 untuk beli perlengkapan kantor. Kalau beli perlengkapan kantor berarti kita mendebet perlengkapan kantor sebesar 306.000. Kreditnya apa? Ingat kalau fluktuatif itu si anak yang rajin tadi, si anak yang baik, yang soleha, dia selalu lapor setiap penggunaan uang jajannya kepada ayahnya. Nah, kalau fluktuatif berarti kan si kas kecil setiap kali ada pengeluaran, dia bakal langsung lapor kepada kas induk. Berarti kita mendebet perlengkapan kantor 306.000 di sini pada akun kas kecil. 306.000 sebelah kredit. Oke, kalau yang masih bingung nanti coba sambil dilihat aja tabel yang jurnal perbedaan antara yang fluktuatif dan yang impress. Di modul yang di video sebelumnya kita sudah bahas. Sambil dilihat, jadi biar kalian bisa lebih memahami untuk perbedaan jurnalnya. Lanjut. Tanggal 5 berarti itu 154.000 untuk biaya reparasi mesin kantor. Berarti sama, di sini biaya reparasi mesin atau biaya reparasi 154 pada kas kecil 154. Lanjut tanggal 8, 204.000 untuk biaya pengangkutan atau biaya angkut. Berarti biaya angkut 204.000 pada kas kecil. Tanggal 9, 150.000 untuk beli perangko atau materai. Berarti biaya materai 150.000 pada kas kecil 150.000. Lanjut lagi, tanggal 12 itu 106.000 bayar biaya transport karyawan. Oke. Berarti biaya transport 106.000 sebelah debit, kreditnya kas kecil. Lanjut tanggal 16 162.000 biaya angkut juga. Berarti biaya angkut debit pada kas kecil, kredit 162. 25 Desember
581.000 untuk bayar biaya perlengkapan kantor. Oke, berarti perlengkapan kantor 581. Nah, yang nanya, Pak, saya pakainya beban perlengkapan atau perlengkapan kantor? Terserah kalian, kalau mau perlengkapan kantor boleh. Kalau mau langsung dibiayakan, jadi beban perlengkapan juga tidak masalah. Itu sebenarnya tergantung kepada perusahaannya lagi. Oke, nah itu untuk semua pengeluarannya telah selesai. Nanti sisa tanggal 31. Tanggal 31 dikatakan ditarik cek nomor 105 untuk pengisian kembali dana kas kecil. Pada tanggal tersebut, dana kas kecil menunjukkan jumlah uang tunai sebesar 300.000. Oke. Jadi uang kita awalnya nih 2 juta nih. Kemudian kita pakai. Pada akhir bulan, sisa uangnya itu 300.000. Oke, yang perlu kita ketahui pertama, pengeluaran kita sebenarnya berapa duit sih ini semuanya? Nah, saya coba sum. Coba kita totalin dari ini. Pengeluaran tanggal 3 sampai tanggal 25. Nih, bagian bawah ini ternyata itu 166.000 1.663.000 rupiah. Total pengeluaran kita. Harusnya kan sisa uangnya itu berarti 337.000 rupiah. Ternyata sisa kasnya cuma 300.000. Berarti ada selisih kas. Oke, berarti kita harus hitung dulu di sini. Jadi ingat ya, setiap pengisian kembali kas kecil, kita harus menghitung ada selisih gak. Jadi kan saldo awalnya 2 juta, kurangi saldo akhir yang tertera, saldo akhir yang fisiknya, aslinya, yaitu 300.000, kurangi dengan total pengeluaran, sama dengan 37.000. Ataupun, kalian mau pakai hitungan saya yang di video sebelumnya, yang ada di modul juga boleh, nggak masalah. Terserah kalian, yang penting perhitungannya dilampirkan, formatnya beda dikit sama punya saya nggak masalah, yang penting hasil akhirnya sama aja. Oke, jadi untuk pengisian kembali kas kecil, pertama kali berarti kita kan isi kembali nih, berarti kas kecil kita bertambah. Sebesar berapa? Sebesar pengeluaran yang telah kita keluarkan, yaitu 1.663.000 rupiah. Berarti kas kecil kita bertambah kembali, otomatis kas induk itu berkurang 1.663.000 rupiah. Oke, nah jurnal kedua kita menjurnal si selisih kas. Nah, kalian lihat kembali di modul kalian, ini selisih kurang atau selisih lebih? Oke, jadi karena saldo yang di catatan itu lebih besar daripada saldo fisiknya, berarti terdapat selisih kurang. Atau simpelnya gini deh, harusnya sisanya berapa? Berarti kan sisanya harusnya 337.000 rupiah. Ternyata fisik uangnya setelah dihitung cuma ada 300.000. Berarti selisih 37.000. Berarti kita nombok. Nah, yang nombok ini siapa? Yaitu si kas induk. Karena dia yang, kas induknya, dia yang berhak atau punya kewajiban, punya keharusan untuk melindungi si kas kecil. Jadi dia nombok lah bahasanya, simpel kayak gitu. Berarti selisih kas sebelah debit 37.000 pada kas induk 37.000. Seperti itu. Oke, otomatis saldo uang kita maka kembali menjadi 2 juta. Kita coba testing ya. Awalnya kan akun kas kecil sini 2 juta, kemudian dikurangi akun kas kecil di sebelah kredit. Ini pengeluaran yang kedua, pengeluaran ketiga, pengeluaran keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, sampai paling terakhir ada akun kas kecil di sebelah debit. Berarti kita tambahin. Di sini kas berarti nggak masukin, selisih kas juga enggak. Kita cari yang akun kas kecil. Nah, sehingga saldonya kembali menjadi 2 juta lagi. Jadi kayak gitu. Oke, gimana kalau untuk yang metode Impress? Gimana kalau metode Impress? Oke, itu kan metode fluktuasi, kelar. Jadi sekarang metode Impress. Nah, tanggal 1 dialokasikan 2 juta untuk membentuk kas kecil. Berarti jurnalnya juga sama, kas kecil pada kas 2 juta.
Lanjut. Tanggal 3, tanggal 5, 8, 9, 12, 16, 25 itu semua pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Ingat kalau metode impress atau metode tetap, pengeluaran-pengeluaran yang terjadi itu tidak dilaporkan pada waktu itu. Ya, otomatis tanggal 3 sampai tanggal 25 itu tidak ada jurnalnya. Nah, kapan pengeluarannya baru dilaporkan? Ingat, pengeluaran itu baru dilaporkan pada saat pengisian kembali kas kecil. Jadi otomatis untuk metode impress hanya ada jurnal tanggal 1 dan tanggal 31. Ini pada saat pengeluarannya terjadi itu tidak ada dicatat. Jadi ini jurnal tanggal 1, langsung lompat ke tanggal 31. Nah, di tanggal 31 ini dia melaporkan semua pengeluaran-pengeluarannya. Apa saja? Itu dari yang dari yang tanggal 3, 306.000 itu perlengkapan kantor, ya 154.000 itu biaya reparasi, 204.000 itu biaya angkut, 150.000 itu biaya materai atau perangko, 106.000 itu biaya transport, 162 itu biaya angkut, 581 itu perlengkapan kantor. Oke, didapatlah. Berarti totalnya adalah 1.663.000. Nah, kalau kas kecil, jadi pada saat diisi kembali, ingat, ini yang kita lapor nih semua pengeluaran kita. Otomatis pada saat kita isi kembali, uang siapa yang berkurang? Otomatis yang berkurang adalah uangnya si kas induk. Karena kas induk itu mengisi kembali uangnya ke kas kecil. Berarti di sini akun kas berkurang sebelah kredit 1.663.000. Oke, nah kita lupa nih, kita belum hitung. Ada selisih nggak sih? Ternyata ada, sama seperti yang tadi, selisihnya 37.000. Berarti kita harus bikin satu jurnal lagi, yaitu karena ini selisih kurang, berarti selisih kas pada kas. Oke, jadi untuk metode impress telah selesai. Gitu aja. Lebih simpel metode impress. Cuman kelemahannya adalah saldo kas kecil yang dibukukan itu tidak update. Kenapa? Karena baru lapor pada saat isi. Pada saat terjadi pengeluaran, itu nggak dilapor ke kas induknya, kas pusatnya. Jadi ya kas pusat nggak tahu apa-apa, seperti itu. Lanjut, itu poin yang A selesai. Poin B. Asumsikan bahwa transaksi tanggal 31 Desember, ini kita poin B, asumsikan tanggal 31 Desember tidak terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Berarti ini kita coret, anggapannya tidak ada pengisian kembali. Jadi cuma ada pembentukan kas kecil, kemudian pengeluaran, dan pengeluaran. Tidak ada pengisian kembali. Oke. Saldo fisik sampai tanggal 31 Desember itu 300.000. Buatlah jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2019. Oke. Berarti jurnal penyesuaian dibikin apa? Kita menyesuaikan saldonya si kas kecil dari yang 2 juta menjadi 300.000. Berarti kan ada 1.700.000 yang perlu kita jurnal, yang harus kita kurangi di jurnal penyesuaian ini. Oke. Berarti di jurnal penyesuaian, kita lihat di bawah. Pada jurnal penyesuaian, kita melaporkan semua pengeluaran kita. Berarti paling pertama, kita laporin semua pengeluaran-pengeluarannya kita. Berarti itu dari yang 306.000, 154, 204, 150, 106, 162, dan 581, semuanya dituliskan kembali di jurnal penyesuaian. Jadi kita mencatat semua biaya atau semua pengeluaran yang dibayarkan. Kreditnya apa? Oke, karena ini penyesuaian, jadi jurnal penyesuaian, kita harus menyesuaikan saldo si kas kecil. Berarti, karena kita menyesuaikan saldo kas kecil, otomatis di sebelah kredit kita harus mengurangi, yaitu akun kas kecil. Sebesar 1.663.000. Nah, ada selisih nggak? Kalau ikut hitungan yang tadi, ikut hitungan yang ini, ada selisih 37.000.
Karena saldo kasnya kan masing-masing sama, yaitu 300.000, ini juga 300.000. Berarti punya selisih itu 37.000. Berarti kalian jurnal, selisih kas 37.000 pada kas kecil 37.000. Ingat, karena yang kita sesuaikan adalah saldo kas kecil. Berarti ini, kalau kita lihat tadi kan, awalnya 2 juta, tersisa 300.000. Berarti ada 1.700.000 yang harus kita kurangi dari akun kas kecil. Nah, di sini kita sudah sesuai nih. Kita mengkreditkan akun kas kecil 1.700.000 sesuai angka yang di sini, yang saya sum ini. Berarti sudah benar. Oke, lanjut. Lanjutan yang C, lanjutan dari poin B, berarti masih lanjutan dari yang ini. Buatlah jurnal pembalik pada tanggal 1 Januari 2020. Berarti tinggal dibalik aja. Jadi semua jurnal ini tinggal dibalik aja. Oke, saya balik. Hanya dipindah posisinya aja. Kredit jadi debit, debit jadi kredit. Oke. Lanjut, yang poin D. Masih lanjutan yang poin C. Jadi, buatlah jurnal jika terjadi pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 5 Januari 2020. Oke, kalau kita ulang dari awal, berarti kan awalnya ada pembentukan kas kecil, kemudian ini ada pengeluaran-pengeluarannya. Nah, dia belum pernah mengajukan pengisian kembali dana kas kecil. Oke, dia belum pernah minta isi ulang nih. Nah, sampai akhir bulan dia bikin jurnal penyesuaian, kemudian bikin jurnal pembalik. Nah, kemudian lanjut. Setelah kita bikin jurnal pembalik, ternyata tanggal 5 Januari kita melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Berarti jurnal yang kita bikin adalah gimana? Yaitu kita catat kembali semua pengeluaran kita. Oke. Kemudian karena pengisian kembali dana kas kecil, berarti kan kas induk yang kasih uang lagi ke kas kecil. Berarti uangnya si kas induk yang berkurang. Kas. Kemudian ingat ada selisih kas 37.000. Nah, di sini baru dibayarkan atau ditebus sama si kas induk. Berarti juga mengkreditkan akun kas. Sama. Oke ya. Jadi seperti itu. Inilah pembahasan untuk contoh soal kita yang 1.1. Poin utamanya gini, untuk bagian penyesuaian kalian perlu ingat, kenapa sebuah jurnal penyesuaian perlu dibikin? Yaitu karena adanya ketidakcocokan antara saldo yang satu dengan yang lain. Antara saldo yang dicatat dengan saldo yang sebenarnya. Oke, misalnya saya kasih satu ilustrasi seperti ini. Misalnya saya ulangi ya, untuk yang ini. Misalnya deh, tanggal 1 kan bikin 2 juta nih. Kemudian ada pengeluaran-pengeluaran. Oke, sampai tanggal 31 kita isi kembali dana kas kecil kita. Kalau ikutin alur yang tadi kan berarti saldo kita dari yang 2 juta berkurang sekian, diisi kembali pada tanggal 31 Desember. Berarti uang kita kembali ke 2 juta lagi. Oke, nah misalnya deh, muncul satu soal. Buatlah jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember. Pertanyaannya, apakah jurnal penyesuaian tersebut perlu dibikin? Jawabannya adalah tentu tidak perlu. Kenapa? Karena saldo kita sudah sebesar 2 juta. Udah kembali ke angka 2 juta. Dan tidak ada pengeluaran setelah pengisian kembali dana kas kecil. Jadi setelah dia isi kembali di sini, dananya kan kembali ke 2 juta nih. Oke? Sampai tanggal 31 Desember tetap 2 juta juga. Jadi tidak perlu dibikin jurnal penyesuaian karena tidak ada yang perlu disesuaikan. Kecuali tanggal 31 Desember pagi dia isi kas kecil nih. Berarti kan kembali ke 2 juta. Ternyata tanggal 31 masih hari yang sama. Pada saat sore hari perusahaan atau si pemegang kas kecil ada bayarkan sejumlah dana nih. Bayar jaga malam misalnya 100.000. Oke. Kalau seperti itu berarti uangnya dari 2 juta sudah berkurang sebesar 100.000 menjadi 1,9 juta. Nah, jika seperti itu berarti perlu dibikin jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember itu. Jurnal penyesuaiannya gimana? Berarti biaya upah jaga malam misalnya atau biaya iuran pada kas kecil sebesar 100.000.
agar saldo kita yang sebelumnya sudah kembali ke 2 juta bisa berkurang lagi 100.000 menjadi sebesar 1,9 juta. Seperti itu. Jadi itu konsep untuk si penyesuaian. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan contoh soal kita. Nah, seperti yang biasa saya lakukan, jadi setiap akhir pembahasan sebuah materi, contohnya yang kali ini di akhir pembahasan kas kecil, kalian diminta untuk membuat atau mengerjakan latihan soal 1.1 dan 1.2. Oke, perlu saya tekankan, ingat ya, di pertemuan pertama kemarin sudah saya jelaskan, latihan soal itu tidak masuk ke nilai apapun. Tidak masuk ke nilai tugas, tidak masuk ke nilai ujian. Namun, latihan soal ini akan masuk ke penilaian saya pribadi, penilaian tambahan. Kalau kamu mengerjakannya full, mungkin ada nilai tambahan. Kalau kamu tidak mengerjakan, berarti nilaimu murni. Kamu dapat 50. Kalau dapat 100 ya 100. Kalau dapat 20 ya 20. Cuma dapat 10 ya 10 nilaimu. Nggak saya tambahin. Nggak saya kurangi juga. Ya, jadi kerjakan sebaik mungkin ya. Kalau bisa lengkap ya lengkap lah. Kenapa harus sosokan? Udahlah saya nggak kerjain satu. Saya mulai respon Pak Thomas gimana? Ya nggak usah. Kerjain ini untuk kebaikan kalian sendiri. Karena dengan kalian mengerjakan, kalian juga pasti akan lebih paham tentang materinya, tentang hitungannya, tentang cara pengerjaannya, seperti itu. Ya, dikerjakan tulis tangan di folio bergaris, pakai pen atau pakai pensil terserah, yang penting tulisannya jelas. Ini semuanya tulis tangan. Ingat, selalu tuliskan nama, NPM, kelas, dan tanda tangan pada setiap halaman. Ya, kalau misalnya tidak ada nama, NPM, kelas, dan tanda tangan, saya tidak terima pengumpulan tugas latihan soal kalian. Saya asumsinya kalian tidak mengumpulkan. Ya, jadi jangan hanya karena tidak lengkap, tidak ada tanda tangan, sehingga saya tidak mau menilai kayak gitu. Itu rinciannya nanti akan saya posting di Google Classroom, tapi intinya kalian diminta untuk mengerjakan soal 1.1 dan 1.2. Oke, sedikit clue untuk yang soal 1.1. Jadi ini ada saldo per tanggal 20 dan per tanggal 31. Masing-masing transaksi ini berdiri sendiri. Jadi sampai dengan tanggal 20 ya saldonya ya seperti ini. Sampai tanggal 31 ya saldonya seperti ini. Gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Oke. Namun jangan lupa di sini ada uang kertas sama uang logam. Kalau namanya kas kan ya kas digabung jadi satu lah. Berarti kalau ditanya kasnya sisanya berapa? Berarti 5.000 tambah 2750. Oke, berarti itu adalah total saldo kasnya. Kayak gitu. Itu aja sih. Jadi takutnya kalian bingung, jadi saya kasih clue dari awal aja. Oke, sekian untuk pembahasan saya mengenai contoh soal. Silahkan kerjakan latihan soal kalian dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Ya, ingat kumpul sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Jadi begitu aja pembahasan dari saya. Jika ada yang kurang paham, kurang jelas, silakan. Saya sangat open. Silakan kalian tanya saya. Mau di grup WA juga boleh. Tapi kalau terpaksa, personal juga nggak masalah. Ya, selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih.